Wafik sudah makan belum? Sudah, Bu. Nah, Wafik tahu nggak kenapa Ibu panggil ke kantor ini? Tidak tahu, Bu. Wafik tidak tahu ya? Tidak, Bu. Tadi kita kan ulangan harian. Nah, pada saat ulangan harian tadi, Ibu melihat Wafik itu melihat ke kiri, kemudian ke kanan dan ke belakang. Nah, kalau melihat ke kiri, ke kanan dan ke belakang itu disebut dengan mencontek. Nah, betul tidak tadi si Wafik melakukan contekan? Betul, Bu. Nah, mencontek itu perbuatan yang baik atau salah, Wafik? Perbuatan yang salah, Bu. Nah, kalau perbuatan yang salah berarti Ibu paham kita sebagai manusia. Nah, perbuatan yang Wafik lakukan tadi itu tidak baik atau perbuatan yang salah ya, Wafik. Nah, Ibu tahu kita sebagai manusia mempunyai kelemahan. Nah, Ibu tidak melihat, Ibu bukan mencari siapa yang salah dalam kejadian yang menimpa Wafik saat ini. Nah, yang Ibu lakukan adalah Ibu ingin membantu Wafik mencari solusi. Bagaimana caranya Wafik supaya tidak mencontek lagi. Nah, Ibu yakin Wafik punya alasan tertentu untuk melakukan contekan tadi. Nah, coba ceritakan kepada Ibu, apa alasan Wafik kok bisa mencontek pada saat ulangan tadi? Tadi malam Wafik tidak belajar, Bu. Oh, tidak belajar ya, Wafik. Nah, kenapa Wafik tidak belajar? Karena Wafik main handphone, Bu. Wafik main handphone ya. Nah, baik. Ketika Wafik tidak belajar untuk ujian, akhirnya Wafik tidak bisa jawab soal ujiannya, sehingga Wafik melakukan contekan kepada teman. Betul? Betul, Bu. Nah, Wafik masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat pada awal semester kemarin? Masih ingat, Bu. Nah, oke. Jadi Wafik masih ingat. Nah, coba ya Wafik sebutkan apa sih keyakinan kelas kita tentang contekan ini, Wafik? Salah satunya adalah harus jujur dalam berbuat tindakan, Bu. Jadi harus jujur dalam setiap tindakan. Yakin sifat jujur itu baik untuk kita, Wafik? Yakin, Bu. Baik. Kalau Wafik sudah yakin, kira-kira apa yang bisa Wafik lakukan supaya Wafik jujur dalam bertindak? Salah satunya tidak mencontek dalam ulangan, karena mencontek adalah perbuatan yang tidak jujur. Apa yang bisa Wafik lakukan agar tidak mencontek kembali saat ulangan harian? Belajar. Baik, belajar. Terus apa lagi, Wafik? Mengerjakan semampunya. Baik, mengerjakan semampunya. Oke. Kemudian apa lagi, Wafik? Kemudian tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, oke. Wafik sudah tahu apa yang harus Wafik lakukan supaya tidak mencontek kembali. Sudah, Bu. Baik, sekarang pertanyaannya, kira-kira kapan Wafik mau memulai apa yang Wafik katakan tadi? Hari ini, Bu. Mulai hari ini ya. Baik, mulai hari ini Wafik akan melakukan apa yang sudah Wafik katakan tadi, yaitu belajar. Kemudian mengerjakan semampunya dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Wafik. Ibu yakin Wafik sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian menjadi anak yang soleh. Siap, Wafik? Siap, Bu. Baik, sekarang Wafik boleh kembali ke dalam kelasnya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama, Wafik. Nah, tadi kan kita sudah melakukan segitiga restitusi, Wafik. Nah, bagaimana perasaan Wafik setelah kita melakukan segitiga restitusi? Saya merasakan lega, Bu, karena sudah mengetahui karena itu perbuatan yang salah dan saya bisa tidak akan mengulanginya lagi. Karena perbuatan yang tidak jujur atau mencontek dalam pembelajaran itu adalah perbuatan yang sangat buruk, karena keyakinan kelas kita memiliki satu
Di antaranya bersikap jujur. Iya, baik, terima kasih Wapik. Semoga kedepannya Wapik dapat mengaplikasikan kejujuran di dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Wapik. Silakan kembali ke kelasnya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kan di sini rumusnya mana rumusnya? Nah, coba kamu tengok. TDN yang diperhatikan. TDN dalam kilogram. Coba kamu tengok. Berat badannya berapa? Berat badannya 450 kilo. Nah, coba perhatikan. 450 itu berapa TDN-nya di situ? Itu kami. Nah, coba tengok berapa TDN-nya dalam kilogram. Nah, tulis di sini. Sama dengan 3,4 tambah. Nah, buka kurung. Nah, lemaknya berapa soalnya? Berapa lemaknya soalnya? 3%. 3%. Berat badannya berapa? Berat badannya 405. Coba tengok 3% lemaknya. Luruskan TDN dalam kilogram itu. Coba di situ. Nah, berapa? Ini persen. Nah, ini persen itu kan. Coba tengok angka 3. 3 di bawah. Tengok ke TDN, luruskan ke angka TDN. Bikin di situ. Kemudian produksi susunya berapa? Kali 20. Tutup kurung. Kalikan ini dulu, kemudian tambahkan hasilnya dengan ini. Mudah kan? Coba. Itu HP-mu, Nih, Nah, sudah mengerti kan, Di? Kira-kira besok ini kalau Kandi mengalami kesulitan lagi dalam pelajaran berhitung atau perhitungan, apa yang akan Kandi lakukan supaya Kandi dapat mengerti? Masih bertanya lagi, Bu. Bertanya kepada siapa kita bertanya? Seperti kepada guru atau teman yang sudah mengerti. Iya kan, bagus tuh. Kemudian apa lagi yang akan dilakukan selain bertanya? Mengerjakannya dulu terlebih dahulu semampu kita. Iya, mengerjakannya dulu dengan semampu kita. Kalau tidak mengerti bertanya. Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi. Iya. Nah, setelah melakukan kegiatan tadi, bagaimana perasaanmu? Yang sebelumnya saya tidak mengerti, perasaan saya cukup sedih karena tidak mengerti. Yang ternyata setelah diterangkan kembali sama guru, perasaan saya sudah cukup senang karena sudah mengerti. Iya, terima kasih Kandi. Semoga kamu dapat melanjutkan kegiatan ini sampai besok-besok. Jadi kalau tidak mengerti ya rajin bertanya. Pertama apa dulu? Mencoba semampunya. Kemudian bertanya. Kalau sudah bertanya tidak juga mengerti, apa lagi yang dilakukan? Bertanya kepada guru. Iya, bertanya kepada guru. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lainnya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu lihat hari ini kamu kurang bergairah dalam pembelajaran atau kurang bersemangat. Apa yang menjadi beban bagi kamu sehingga kurang semangat? Ya, Bu. Tidak ada? Kurang semangat ya. Kita sebagai manusia itu pasti ada masa-masa di mana kita semangat, ada masa-masa di mana kita malas. Itu manusiawi, wajar saja, karena kita bukan Tuhan yang bisa menjaga hatinya tetap sama. Nah, tadi Bu perhatikan Kandi kesulitannya adalah tidak dapat mengerjakan yang hitungan. Nah, sekarang
soal yang mana kira-kira yang bisa Kandi kerjakan terlebih dahulu dengan Ibu akan mencoba membantu Kandi. Kandi mau dibantu? Soal nomor berapa? Nomor 1. Nah, coba. Di mana kesulitan Kandi untuk soal nomor 1 itu? Pertama kesulitan saya dan cara pengerjaannya, Bu. Nah, coba dulu Kandi tulis dulu. Menurut Kandi nanti Ibu bantu sepertinya. Ini kan belum ini, soalnya aja belum. Nah, bagaimana Kandi bisa mengatakan ini sulit? Soalnya belum. Ditulis pun belum. Nah, coba tulis dulu. Nah, dari mana Kandi bisa menyelesaikannya?